teman-teman, perkenalkan, nama saya Imania Mamalia. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya merupakan mahasiswa dari angkatan 2018 kelas 4C. Nah, di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah kognitif, yaitu Language Production and Bilingualism. Nah, dalam materi ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama yaitu speaking, yang kedua writing, yang ketiga yaitu bilingualism and second language acquisition. Nah, di sini saya akan membahas tentang speaking. Apa itu speaking? Speaking atau berbicara adalah salah satu keterampilan kognitif dan motor yang paling kompleks. Nah, pertama-tama saya di sini akan membahas bagaimana kita menghasilkan kata dan kalimat individual. Kemudian saya akan membahas beberapa kesalahan berbicara yang umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan produksi wacana dan konteks sosial dalam pembicaraan. Yang pertama yaitu producing a word. Producing a word atau produksi kata adalah topik penelitian yang sangat aktif dalam bidang produksi bahasa. Nah, beberapa peneliti berpendapat bahwa pembicara mengambil informasi dari gramatikal, semantik, dan fonologis secara bersamaan. Ketika kita menghasilkan sebuah kata, kita melakukan gerakan motorik yang mulai dari mulut dan bagian lain dari sistem vokal. Menariknya, gerakan motorik tangan Anda ini terkadang dapat membantu Anda mengingat kata yang Anda hasilkan nantinya. Yang kedua yaitu producing a sentence atau menghasilkan sebuah kalimat. Nah, dalam producing a sentence ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu merencanakan inti atau makna keseluruhan dari pesan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu menyusun struktur umum kalimat. Yang ketiga, memilih kata-kata spesifik yang kita inginkan. Yang keempat, mengganti niat ini atau kata-kata yang sudah kita susun tadi menjadi ucapan dengan mengartikulasikan fonemnya. Nah, selanjutnya yaitu speech error atau kesalahan dalam berbicara. Slip of tongue adalah kesalahan di mana suara atau seluruh kata disusun ulang antara dua atau lebih kata yang berbeda. Slip of tongue bukan disebabkan orang tersebut tidak tahu cara mengucapkan, akan tetapi karena berbicara terlalu cepat sehingga keliru dalam mengucapkan. Selanjutnya yaitu producing discourse atau menghasilkan sebuah wacana. Ketika kita berbicara, kita biasanya menghasilkan wacana atau bahasa yang lebih besar dari kalimat. Nah, berarti producing discourse ini adalah proses menghasilkan sebuah kalimat menjadi wacana. Nah, selanjutnya yaitu konteks sosial dalam pembicaraan. Ketika kita berbicara, kita harus memperhatikan isi percakapan. Kita harus menghasilkan percakapan yang bebas dari kesalahan. Nah, disertai oleh gestur yang sesuai. Kita juga harus memperhatikan konteks sosial dari percakapan. Seperti yang dikemukakan oleh Herbert Clark, bahasa sesungguhnya adalah instrumen sosial. Nah, kita mengarahkan kata-kata kita pada orang lain, dan tujuan kita tidak hanya mengucapkan kata-kata dengan lantang dan berharap untuk dipahami, tetapi untuk mempengaruhi orang yang kita ajak berbicara. Lalu, pengetahuan tentang aturan sosial yang mendasari penggunaan bahasa disebut pragmatis. Dan dua topik penting dalam penelitian tentang pragmatis adalah common ground atau kesamaan dan directive atau pemahaman tentang arahan. Nah, di sini kita akan membahas common ground. Common ground berarti bahwa pembicara berbagi pengetahuan latar belakang yang sama, skema dan pengalaman yang dibutuhkan untuk saling pengertian. Untuk menjamin koheren dalam percakapan, pembicara harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa mereka berbagi common atau common ground. Contoh dari common ground yaitu seorang pemuda bernama Andi bertanya kepada temannya Lisa, "Bagaimana akhir pekanmu hari ini?" Dan Lisa pun menjawab, "Rasanya seperti berada di gudang yang sangat gelap." Seperti itu. Yang kedua yaitu direktif atau arahan. Direktif adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Secara umum, arahan yang paling sopan membutuhkan lebih banyak kata. Nah, misalnya kayak gini, "Mungkinkah Anda meminjamkan mobil Anda hanya beberapa menit?" Akan dianggap lebih sopan daripada, "Bisakah Anda meminjamkan mobil Anda kepada saya?" Nah, seperti itu bahasan tentang speaking dalam
materi ke salah satu mata kuliah kognitif, yaitu Language Production and Bilingualism. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan see you.